Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Kamila Lutfia Yahya, NIM K77200047, lalu yang kedua Latifah Rahma Zuhaida, NIM K77200050, lalu yang ketiga Wafik Abrar Wardiansyah, NIM K77200077, lalu yang terakhir yaitu Zalfa Fadlur Rahman Sudana, NIM K77200080. Di sini kami akan mempraktekkan simulasi MAYOP pada perusahaan dagang. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana untuk memulai menggunakan aplikasi MyOp Accounting Plus untuk membuat laporan keuangan perusahaan dagang. Jadi yang pertama kita pilih Create a New Company File. Lalu kita klik Next. Nah, di sini kita harus menginput data perusahaan. Di sini saya sudah menyiapkan data perusahaan. Pada laporan kritis kelompok kami sudah tertera data perusahaannya, jadi kita tinggal memasukkan data-data yang sudah disiapkan oleh kelompok kami. Nah, bila sudah kita input data perusahaan yang dibutuhkan, kita klik Next. Lalu di sini kita diberi pilihan untuk menentukan tahun financial year yang akan kita buat. Nah, di sini saya kembali akan menyesuaikan dengan lab kelompok saya. Jadi ini tinggal kita ganti sesuai dengan financial year yang akan kita buat. Nah, di sini sudah selesai. Sudah saya ubah semua sesuai dengan kelompok saya. Nah, bila kalian cek di sini ternyata ada kesalahan, kalian bisa klik back, lalu mengganti lagi, lalu klik next kembali. Nah, di sini saya sudah yakin, lalu saya klik next. Di sini ada build your account list, build your account list. Nah, di sini kita diberi tiga opsi pilihan. Yang pertama, I would like to start with one of the list provided by MyOp Accounting Plus. Dan yang kedua ada I would like to import a list of accounts provided by my accountant after I'm done creating my company file. Dan yang terakhir ada I would like to build my own accounts list once I begin using MyOp Accounting Plus. Di sini kita pilih pilihan ketiga yang bertuliskan I would like to build my own account list once I begin using MyOp Accounting Plus. Lalu klik next. Di sini kita tinggal memilih tempat untuk menyimpan file perusahaan yang akan kita buat nanti. Nah, di sini saya sudah menyiapkan PT Property di sini. Oke, kita klik next selanjutnya. Nah, di dua pilihan ini untuk memulai langsung ke pembuatan akun dan yang lain-lain, kita klik Command Center. Nah, di sini kita sudah bisa membuat akun. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat daftar account, membuat link account, lalu membuat setting pajak. Oke, yang pertama membuat daftar account. Jadi di dalam command center ini kita pilih bagian accounts, lalu account list.
Nah, di sini caranya adalah, cara membuat account-nya adalah ini semua akunnya udah saya masukin. Jadi untuk sebagai contoh, saya akan menghapus akun ini. Nah, bagaimana cara untuk memasukkan akun yang tadi saya hapus? Nah, caranya adalah kita klik new, lalu kita masukkan sesuai dengan nomornya ya. Jadi akun tadi nomornya 1500. Nah, kita klik enter. Lalu tipe akun tadi adalah other current asset. Nah, kita ganti tipenya, lalu kita ganti namanya. Akun tadi bernama persediaan barang dagang. Nah, bila sudah, maka akan muncul di sini persediaan barang dagang dengan nomor 1500. Nah, bagaimana cara mengedit akun-akun yang sudah kita masukkan ke sini? Nah, cara mengeditnya adalah kita tinggal klik akun yang ingin kita edit, lalu kita klik tanda panah di sebelah kiri ini. Nah, maka dari situ kita bisa mengganti tipe, lalu nomor, lalu nama, dan balance-nya. Atau bisa juga klik tombol edit, klik akun yang kita ingin ubah, lalu kita klik edit di sini. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan juga bagaimana cara kita untuk menghubungkan akun atau melink akun yang telah kita buat. Yang pertama-tama kita pilih setup, opsi setup di atas ini, lalu kita pilih link accounts. Nah, di sini semua account sudah saya link, sudah sesuai semua. Nah, di sini untuk yang accounts and banking itu saya link di historical balancing account dan kas kecil. Nah, lalu untuk selanjutnya di sales and ledger ini seperti ini. Ini sudah saya ganti juga semuanya. Lalu di purchase ledger juga sama, sudah saya ganti semuanya. Nah, bila kalian ada yang mau mengganti ini link account ini, tinggal klik tanda panah ke bawah yang berwarna biru ini, lalu kalian tinggal memilih akun mana yang mau menjadi pengganti akun yang sudah tertera gitu. Lalu yang terakhir payroll account. Di sini payroll juga sama, sudah saya ganti semua. Jadi kesimpulannya semua akun di sini sudah saya link, sudah terhubung. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita men-setting pajak. Untuk men-setting pajak kita pilih opsi list di atas, lalu kita ke VAT codes. Ada di beberapa versi Mayop ada yang bertuliskan tax codes dan ada yang bertuliskan VAT codes. Nah, di saya sendiri itu tulisannya VAT codes ya. Nah, di sini pajaknya sudah saya setting. Nah, gimana cara menyeting pajak? Nah, kita pertama-tama ini karena saya sudah setting, jadi saya akan menunjukkannya dengan cara edit aja ya. Nah, yang pertama-tama itu kita sesuaikan kodenya. Nah, di sini kodenya nstrip T, description-nya not reportable atau tidak terreport, rate 0%. Nah, link account-nya dari 2.400 sampai untuk selanjutnya untuk pajak pertambahan nilai itu kita lihat di sini
VAT code saya adalah PPN, description-nya pajak utama nilai. VAT type ini kita bisa mengganti, tapi di sini tidak akan saya ganti. Lalu link account for VAT collected-nya itu dari PPN keluaran. Lalu selanjutnya link account for VAT paid-nya dari accrual inventory. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat daftar pelanggan. Nah, untuk membuat daftar pelanggan, di menu command center ini kita pilih cart file, lalu pilih cart list. Di sini nama pelanggannya sudah saya masukkan, serta balance-balance semua sudah saya masukkan. Maka saya akan menyontohkan bagaimana cara menambahkan daftar pelanggan serta daftar supplier. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya di sini saya ingin menambahkan daftar pelanggan. Di sini misalkan nama pelanggannya adalah toko elektronik. Di sini kita masukkan card ID-nya adalah C009. Lalu untuk nomor teleponnya masukkan sesuai yang ada pada data pelanggan. Di sini karena ini hanya contoh, maka saya akan masukkan secara acak. Ya sudah, kita klik OK. Maka di sini daftar pelanggan sudah muncul. Lalu bagaimana untuk supplier? Untuk supplier caranya sama, yang membedakan adalah di sini di card type ini kita ganti dari pilihan customer ke supplier, lalu kita masukkan namanya misalkan PT Koala. Di sini karena dia supplier saya gunakan kode S008. Untuk nomor HP-nya kembali lagi karena ini hanya contoh, maka saya akan menggunakan nomor HP secara acak. Oke. Nah, bila sudah kita masukkan daftar pelanggan tadi seperti ini di PT Koala dan toko elektronik ini, bagaimana cara kita untuk memasukkan balance dari supplier dan pelanggan ini. Oke, cara untuk memasukkan balance yang pertama dari pelanggan ini, kita klik setup, lalu kita pilih balance, lalu customer balance. Nah, lalu kita pilih daftar pelanggan yang ingin kita masukkan balance-nya. Di sini toko elektronik, kita klik, lalu kita add sale. Nah, setelah itu kita masukkan balance-nya. Di sini misalkan balance-nya 70 juta. Di sini karena dia terpotong PPN, VAT code adalah PPN. Nah, di sini adalah potongan pajak yang harus dibayarkan oleh customer. Nah, di sini kita tinggal record, lalu 70 juta, kita klik add sale, kita close. Nah, maka di sini sudah masuk balance dari customer tadi. Nah, selanjutnya untuk supplier hampir sama caranya. Klik setup, balance, supplier balance, lalu klik balance, supplier, lalu klik PT yang mau kita tambahkan balance-nya, kita add purchase, lalu di sini saya ganti menjadi not reportable ya, VAT-nya atau pajaknya.
Di sini saya input angka misalkan 90 juta. Record, lalu kita close, maka balance-nya sudah masuk. Oke, untuk pembelian kredit pertama-tama kita pilih supplier-nya. Di sini saya memilih supplier-nya adalah PT Bumi Merdeka. Lalu untuk terminnya kita ganti balance due days-nya menjadi 30. Setelah itu kita masukkan barang yang dibeli di sini di dalam lab kredit kelompok saya. Barang yang dibeli adalah 13 dan 15. Jika sudah, masukkan total harganya. Di sini saya sudah masukkan yang pertama 14.500.000 dan yang kedua itu total harganya 18.500.000. Ini untuk description-nya kita bisa ganti menjadi sesuai yang ada di Labkrit seperti ini. Bila sudah, kita lihat, kita cek kembali, totalnya 277.500 dan 188.500. Ini semua sesuai dengan yang ada di laporan kritis yang ada di sini, total harga dan total harganya. Lalu kita, bila sudah, kita klik record. Invoice number, klik OK. Ini kalau kalian mau masukkan invoice number-nya, supplier invoice number, lalu kita klik OK saja, maka semua data telah terrecord. Selanjutnya yaitu transaksi penjualan kredit. Di sini sudah ada contoh dokumen transaksinya, yaitu PT Galperti menjual secara kredit kepada Dirga Elektronik pada tanggal 6 Desember dengan jumlah sekian 360.250.000 dan rinciannya adalah sebagai berikut. Lalu kita input di aplikasi Mayok. Pertama-tama yaitu klik sales, lalu enter sales untuk memasukkan transaksi penjualan secara kredit. Nah, kalau layoutnya belum seperti ini, nanti diatur dulu yaitu layout item. Klik OK. Customer, kita klik. Customernya adalah Dirga Elektronik. Kita tap. Nah, di sini sudah tertera Dirga Elektronik use customer. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Karena ini transaksinya kredit, maka terms-nya net 30. Tapi apabila penjualan tunai, maka di sini diganti dengan COD. Lalu kita masukkan, yaitu nomornya F12-1, invoice-nya kita tulis F12-1. Untuk tanggalnya adalah tanggal 6 Desember 2020. Kita isi mulai dari yang pertama, item nomor ini, jumlahnya 9. Kita klik 9, kita tap lagi, kita klik jenis TV-nya, enter, kita tap lagi, price-nya kita sesuaikan, di sini 18.500.000, kita ketik, kita tap, lalu yang kedua yaitu ada barang 7, jumlahnya, untuk jenisnya ini kita use item atau bisa langsung di enter, dan untuk harganya 23 juta sudah sesuai, maka kita tinggal tap saja. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, P2D-nya tidak usah diisi karena ini bukan penjualan tunai, dan ini teksnya sudah termasuk.
Untuk fragnya, apabila di sini belum tertulis NT atau non taxable, kita ganti dengan NT karena fragnya tidak termasuk dengan PPN. Lalu kalau sudah sesuai dengan jumlahnya 360.250.000, di balance due-nya juga sama, lalu kita record, cancel. Selanjutnya yaitu transaksi retur penjualan kredit, yaitu dokumen transaksinya nomor 7. Di tanggal 7 Desember 2020 terjadi retur penjualan kredit dari Dirga Elektronik. Terjadi retur penjualan dengan jumlah sekian dan rinciannya sebagai berikut. Lalu kita input di sales, enter sales. Nah, di sini sebelumnya layoutnya harus disetting untuk ke item dulu. Klik OK. Lalu kita klik customer-nya, tinggal di tab yaitu Dirga Elektronik, enter atau use item. Di sini kita tuliskan sesuai dengan transaksi, yaitu NK12-1 tanggal 7 Desember 2020. Kita tab di sini karena retur berarti dia -2. Kita pilih jenisnya, enter. Kita tab lagi untuk bagian harganya kita kosongin. Kita tab lagi, di sini ditulis lagi -2. Nah, baru di sini kita menggunakan akun item yaitu garing return atau garis miring return. Kalau belum ada, bisa dibuat di new. Item numbernya diisi langsung saja return. Kita tab di new item. Nah, nanti yang dicentang adalah I sell this item. I sell this itemnya ini dicentang, akan muncul income account for tracking sales. Nah, ini nanti diisi dengan penjualan barang dagang. Di bagian sellingnya tetap 23 juta, karena ini nanti sifatnya penyesuaian ya. Selling unitnya adalah unit dan tax code when sold-nya adalah PPN. Lalu kita klik OK. Karena di sini saya sudah membuat, jadinya ini tidak perlu saya OK kembali. Nah, ini diisi return. Kita tab new item. Nilai returnnya sebesar 18.500. Di tab lagi. Lalu untuk yang kedua, yang diretur untuk yang kedua adalah jenis AC8P TV strip P365. Kita enter. Tidak diisi nominalnya. Lalu di tab lagi kita isi -1 dengan keterangan return, enter. Untuk harganya kita sesuaikan. Di sini adalah 23 juta, sudah sesuai, maka kita klik seperti ini. Jika sudah, akan muncul seperti ini. Jadi setelah selesai kita klik record atau record. Jika sudah di record, maka kita klik register. Nah, di sini kita klik return and credit. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kita klik apply to sell. Ini jika kita ingin langsung melunasi, maka yaitu NK12-1 diisi sesuai dengan data transaksi, jumlahnya sekian, tinggal di tab, lalu ini di tab lagi. Nah, sampai out of balance nya adalah sekian, lalu nanti di record. Setelah di record nanti di cancel. Selanjutnya yaitu untuk bukti penerimaan kas. Terdapat penerimaan kas pada tanggal 3 Desember 2020, yaitu diterima dari Semeru Elektronik dengan jumlah yang tertera. Nah, mari kita praktekkan untuk memasukkan transaksi di Mayop, yaitu pertama-tama kita klik sales, receive payment. Nah, di sini kita pilih, karena tadi customernya dari Semeru Elektronik. Caranya biar muncul select from list, kita klik tab dulu,
lalu kita klik nama customernya, lalu kita use customer. Setelah itu kita edit bagian ID-nya, yaitu nomornya BKM 12-1 dari slip transaksinya, kita ketik. Untuk tanggalnya yaitu 3 Desember 2020, di tab. Untuk amount receive-nya kita isi 159.500.000 rupiah. Payment-nya kita ketikkan cek dulu, lalu kita tap sampai pada diskonnya tidak ada karena menggunakan N30 sebagai syaratnya, tidak ada diskon. Lalu di sini amount apply-nya tinggal kita tap, akan muncul nominal sesuai dengan amount receive yaitu 159.500. Kita tap lagi. Nah, di sini out of balance-nya sudah 0. Lalu kalau sudah seperti ini, kita record. Nah, selesai. Untuk transaksi selanjutnya, saya akan menjelaskan tata cara menginput bukti pengeluaran kas. Dan di sini saya mengambil transaksi pada tanggal 1 Desember tahun 2020, yaitu bukti pengeluaran kas dibayar kepada karyawan PT Galperti Jakarta sejumlah 4.500.000 dengan keterangan pembayaran gaji karyawan pada bulan November 2020. Lalu untuk langkah-langkahnya, yang pertama, klik modul banking, lalu selanjutnya klik spend money, selanjutnya pada cek dituliskan nomor CP 12-001 sesuai pada receipt. Lalu untuk tanggalnya yaitu 1 Desember tahun 2020. Untuk amount-nya yaitu sejumlah 4.500.000. Lalu setelah itu dituliskan pada pay-nya yaitu pembayaran gaji karyawan bulan November 2020. Setelah itu klik tab, lalu pada untuk transaksi jurnalnya pada X ini dituliskan hutang biaya, lalu klik use account. Setelah amount-nya sudah sesuai yaitu 4.500.000, lalu klik tab, lalu klik record. Untuk mengetahui hasilnya bisa klik di banking lalu klik print check dan akan muncul di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput voucher kas kecil. Di sini saya mengambil transaksi pada tanggal 2 Desember tahun 2020 yang dibayarkan kepada percetakan buletin Jalan Sinar Mentari nomor 21 Jakarta dengan jumlah 725.000 dengan keterangan pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Lalu untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu klik modul account, lalu klik record journal entry, lalu pada general journal ini ditulis nomornya yaitu
12-1. Lalu untuk tanggalnya yaitu 2 Desember tahun 2020, di sini sudah sesuai. Lalu untuk memonya dituliskan pembayaran brosur dan iklan. Setelah itu pada kolom account masukkan nomor account yaitu beban iklan, lalu klik use account. Untuk nominalnya di sini yaitu 725.000. Kemudian pada kolom account berikutnya yaitu diisikan kas kecil, lalu klik use account. Nah, di sini diisikan pada kredit yaitu 725.000. Lalu tekan enter dan klik record. Untuk mengetahui hasilnya bisa dilihat pada transaction journal. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput penjualan tunai. Di sini saya mengambil transaksi pada tanggal 13 Desember tahun 2020 dengan keterangan penjualan tunai dengan jumlah 336.600.000. Lalu untuk item penjualannya yaitu TV sebanyak 7 buah dengan harga satuan 18 juta dan total harga televisi yaitu 126 juta. Lalu untuk barang yang kedua yaitu AC sebanyak 8 buah dengan harga satuan yaitu 22.500.000 dengan total harga 180 juta. Lalu di sini langkah-langkahnya yang pertama yaitu klik modul sell, lalu klik enter sell, masukkan nama customer. Di sini nama customernya yaitu penjualan tunai. Lalu pastikan tanda checklist pada teks inklusif ini dihilangkan. Dan terms-nya yaitu cash on delivery. Lalu untuk invoice-nya diisikan nomor penjualan yaitu KN-01. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 13 bulan Desember tahun 2020. Setelah itu pada chip dituliskan angka 7 yaitu pesanan sebanyak 7 buah. Untuk back order ini dikosongkan, lalu item numbernya yaitu untuk televisi yaitu 365 TV, lalu akan muncul di description seperti ini. Dan untuk price-nya disesuaikan dengan harga penjualan yaitu 18 juta. Lalu untuk barang yang kedua yaitu AC sebanyak 8 buah. Ada item numbernya dituliskan AC 86P, lalu akan muncul seperti ini. Lalu untuk nominalnya disesuaikan
yaitu 22.500.000. Setelah itu, pada kolom pay today diisikan sesuai dengan total amount, yaitu 336.600.000. Setelah itu klik enter dan klik record. Lalu untuk hasilnya bisa dilihat pada transaction journal. Pada tanggal 13 yaitu jurnalnya seperti ini. Setelah dilakukan setting dan juga input transaksi, selanjutnya kita dapat melihat laporan keuangan dengan cara klik report pada bagian bawah, lalu kita pilih account. Nah, dan di sini kita dapat melihat berbagai macam laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Nah, yang pertama, kita akan melihat laporan laba rugi. Di sini kita klik Profit and Loss Accrual, lalu kita klik Display. Sini muncul laporan laba ruginya. Laporan ini bisa kita simpan dengan cara klik Send to pada kiri bawah, lalu kita pilih format yang kita inginkan. Di sini kami contohkan menyimpan dengan format PDF. Sudah tersimpan. Lalu berikutnya kita akan melihat laporan neraca. Klik Standard Balance Sheet, lalu klik Display. Sini sudah terlihat laporan neracanya, dan laporan ini bisa kita simpan dengan cara klik Send to pada kiri bawah, lalu kita pilih format yang kita inginkan. Di sini saya contohkan dengan format PDF. Sudah tersimpan, lalu kita close. Nah, yang selanjutnya kita akan melihat laporan arus kas. Pada bagian atas, klik menu banking, lalu kita pilih Statement of Cash Flow, lalu kita klik Display. Di sini sudah terlihat laporan arus kasnya, dan laporan ini bisa kita simpan dengan cara klik Send to pada kiri bawah, lalu kita pilih format yang kita inginkan. Di sini saya menyontohkan dengan menyimpan format PDF. Sekian simulasi MAYOB dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.